Cek 1. Oke. Ini adalah video lanjutan dari video yang sebelum, part 1, cara install driver dan Honda ECO. Sekarang kita lanjut ke Tuner Pro, bagaimana cara untuk ngeditnya atau kita remap. Nah, sekarang mulai dari kita menginstal Tuner Pro. Nah, ini Tuner Pro yang sudah disediakan. Jangan lupa juga matikan antivirus. Jadi klik kanan, run as administrator. Akan muncul jendela kerja seperti ini. Kita pilih next, centang yang I accept, lalu next, yes, next, install. Setelah install selesai, finish, maka dia akan muncul di desktop kita. Nah, ini bentuk icon yang sudah terinstall. Lalu kita langsung buka, klik kanan, run as administrator. Lalu jendela kerja kita terbuka. Ini adalah jendela kerja Tuner Pro. Jadi setelah kita masuk ke jendela kerja, pertama yang harus kita buka adalah file bin-nya. File open bin. Kita cari bin kita yang sudah disimpan di desktop tadi. Di bin, lalu pilih file bin-nya. Lalu open. Lalu kita buka file XDF-nya. Pilih XDF, lalu select XDF. Nah, tempatnya juga sama di folder bin. Nah, ada XDF Honda. Ini untuk beberapa jenis bin ya. Nah, kalau punya teman-teman terbukanya di bagian yang lain, kita masuk pilih ke yang parameter kategori. Lalu ini di klik tanda plusnya. Nah, karena kita tadi buka untuk CRF, jadi kita masuk di CRF. Nah, di dalam folder CRF ini ada folder limiter, ada breakpoint, ada bahan bakar, ada pengapian. Nah, keempat folder ini yang nanti kita rubah. Untuk yang pertama, limiter. Limiter ini kita buka satu-satu ya. Kita buka satu-satu. Misalnya ini limiter standarnya ya. Kita buka semuanya. Mau dibuka satu-satu juga boleh. Berisik di pinggir jalannya. Nah, ini untuk limiter. Untuk limiter full cut-nya kita naikin jadi, kalau saya biasa mainnya aman sampai 11.000 lah. Jadi di sini saya taruh 10.850 misalnya. Di sini saya taruh 10.950. Nah, kalau sudah diketik, tunggu sampai ada tanda merah, baru kita save. Tapi biar selesaikan semua dulu. Yang sebelahnya kita naikin juga jadi 10.950. Sini 11.000. Terus RPM limiter 1 kita naikin sama juga 10.000. 950. Yang sebelahnya kita naikin 11.000.
Terus berikutnya sama juga 10.950. Di sini 11.000. Untuk yang terakhir kita taruh 11.000 semua. Nah, kalau mau naikin semuanya biar gampang, kita pilih di sini, pilih yang offset. Lalu kita klik, ini kan 9.000, jadi kita tinggal tambah 3.000. Lalu eksekusi. Oh, salah hitung. Kalau mau kurangin, kita kurangin min 1.000. Ini kan kelebihan jadi 12.000, kita kurangin jadi, kalau cara centang semuanya di sini di pojok kiri atas. Nah, jadi 11.000. Lalu kita save. Kita save di otomatis close. Kita save semuanya. Lalu kita cek lagi. Nah, sudah berubah semuanya. Lalu tabel RPM. Nah, karena tabel RPM-nya, karena limiternya naik, kita naikin juga tabelnya. Kalau di bagian breakpoint, kita cuma tambah pada bagian tabel RPM. Kita tambahkan dari sini 1000. Caranya sama, pakai cara offset tadi. Jadi dari sini sampai kira-kira sini. Kita tambahkan 1000 ya. Jadi di maksimalnya di sini 12.000. Eksekusi. Terus save. Nah, kalau ini tabel RPM, ini tabel throttle position sensor. Ini EAP, ini sensor udara. Yang itu biasanya tidak saya rubah. Ini volt, sensor voltase. Ini bahan bakar. Bahan bakar ada dua. Ada bahan bakar terhadap throttle position sensor, dan ada bahan bakar terhadap sensor udara. Jadi kalau untuk bahan bakar biasanya saya naikkan, bisa saya naikkan rata juga. Misalnya semuanya saya, kalau malas ngedit ya, kalau mau kita naikkan rata tinggal klik. Untuk ngeblok semuanya kita klik yang sudut kiri atas. Kalau untuk ngeblok sebaris, klik yang di kirinya. Nah, ini karena kita rubah tabel RPM, jadi di bagian bahan bakar sini berubah juga ke maksimalnya di 12.000. Kalau mau kita rubah semua, mau dinaikin rata misalnya, kalau mau dinaikin misalnya berapa persen, misalnya naikin 5%, kita bisa pakai multiple. Kalau mau naikin 5% berarti kita pilih di sini 1,05. Lalu kita klik eksekusi. Nah, di sini berubah semuanya naik 5%. Itu kalau mau kita naikkan rata. Bagaimana kalau mau turunkan 5%? Nah, kita pilih divide. Nah, kita pilih divide lalu turunkan kembali 5%. Ada juga yang nggak mau rata, misalnya katanya buat apa di bawah 2000 dinaikin, kan motor belum jalan, nggak ada gunanya, boros nanti. Ya bisa dipilih dari 2000 ke sini. Misalnya di sini naikin 5%. Kalau naikin multiple ya, naikin 5% dari RPM 2000 sampai RPM 6450 misalnya. Kita klik eksekusi lah. Di sini naik semuanya. Lalu kita berikutnya di sini. Di RPM atas kita naikin misalnya 10%.
berarti 1,1 atau 1,10 bisa juga, jadi naik 10% ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Hal yang sama juga kita lakukan di RPM vs IAP atau sensor udara. Sini sampai 2000 deh, dari 2000 sampai 6450 ya tadi. Kita naikin 5%, lalu ke bawahnya kita naikin 10%. Lalu di save. Berikutnya yang kita harus rubah adalah pengapian. Ini adalah pengapian. Kalau di tabel ini di bagian baris kiri ini RPM, di bagian yang atas ini adalah bukaan itu throttle TPS, throttle position system, throttle position sensor. Ini biasanya bisa juga kita naikin berdasarkan poin. Kalau di sini maksimalnya di 33 paling tinggi ya untuk pengapian di sini. Kalau di sini 30,54. Kalau misalnya kita naikin, kita pakai offset ya, kita tambah 5 misalnya. Nah, di sini berubah jadi 35 kan. Tapi sebenarnya tidak bisa lewat dari 33. Setelah kita save, kita buka lagi, dia mentok di 33. Ada sama seperti pada bahan bakar tadi, bisa juga kita naikkan rata semuanya. Misalnya kita tambah 4 di sini, 4 atau 5 lah. Nah, misalnya kita tambah 4 di sini, jadi dinaikin rata semuanya naik. Nah, sini naik, lalu kita save. Nah, yang lebih kembali ke 33. Tapi kan nggak butuh juga semua pengapian naik. Ini contohnya saya bikin di gigi 1 dan 2. Kita coba naikin berdasarkan kebutuhan lah. Kalau kita naikin berdasarkan kebutuhan itu kita naikin di misalnya bukaan bawah di sini kan kita butuh RPM butuh lebih tinggi ya, butuh torsi yang lebih tinggi. Jadi di RPM tinggi dan bukaan gas rendah itu pengapiannya lebih tinggi. Ini kan derajat ya. Kita naikin di sini, kita pilih yang ini aja. Yang bagian agak merah-merahnya aja yang kita naikin. Yang merah-merah dulu kita naikin. Tuh. Yang merah-merah kita naikin. Ini sambil tekan kontrol ya untuk nambahin di sampingnya. Lalu kita naikin misalnya 3. Nah, berubah semua kan. Merah tandanya udah berubah.
bagian situ kita naikin 3, bagian atasnya tipis-tipis kita naikin juga. Tapi kalau nggak mau ribet bisa dinaikin rata semuanya. Misalnya pakai offset dinaikin 5 semua, seperti contoh pada netral tadi. Nah, di situ tadi kita naikin 3, di sini misalnya kita kasih naik 2 saja. Nah, sudah berubah. Nah, ini kalau misalnya setelah kita edit, kita save, lalu pasang ke motor di tes. Misalnya kan naik di gigi 3, terus di RPM tinggi, pas mau nyalip misalnya bukaan gasnya makin tinggi malah makin turun. Nah, itu kita tambah di bagian sini, bagian ke kanan ini kita naikin lagi nanti. Kalau setelah dites tapi masih kurang, untuk pengapiannya kita naikin lagi derajatnya. Untuk bagian sini dinaikin, tangga-tangganya ini yang di bagian sini dinaikin lagi satu-satu. Kurang lebih gitu. Terus di save. Sama halnya juga dengan yang di gigi 3, 4, sampai 5. Lalu kita pilih save bin as. Lalu kita ganti dengan nama yang lain. Misalnya boros gitu. Ya. Boros karena dinaikin lumayan tadi 10% untuk bahan bakar. Lalu kita save. Nah, dengan seperti itu file yang awal tadi, kalau kita pilih save berarti file yang aslinya berubah. Kalau kita pilih save as berarti yang kita edit dia simpan jadi file baru. Jadi file yang orinya nggak terganggu. Misalnya kita open yang tadi yang ori. Nah, masih tetap kan? Limiternya belum dinaikin. Kita open bin lagi, kita kembali ke yang sudah kita edit. Nah, kalau yang sudah kita edit, kita simpan, berubah. Limiternya jadi paling tinggi di 11.000. Breakpointnya sudah kita naikin ke 12.000. Paling mentoknya, bahan bakarnya yang sudah kita rubah tadi, sama pengapian gigi 1 sampai 5. Nah, selesai. Kurang lebih seperti inilah caranya nge-remap pakai Tuner Pro. Nah, setelah file yang kita simpan tadi di sini di bin ori, nah yang boros. Nah, ini tinggal kita lanjut ke video yang part 3. Lalu file yang diambil nanti yang ini untuk kita flash ke alat ECU-nya atau ke motor. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.